Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak sedaya ingkang kula hormati, pertama pindah kula ngaturaken sugeng rawuh sugeng pepanggihan wonten ing bidang kula rumaos sanget remen lan ngraosaken bangga sekali bilih panjenengan sedaya sami ngrawuhi pepanggihan sawalan ingkang wonten ingkang menika. Salajengipun kula nggih mboten supen nuwun dhateng Allah mugi-mugi pepanggihan menika saged lancar mboten wonten alangan satunggalipun napa lan saged manggihaken keputusan ingkang sae menapa ini saged lumampah kanthi lancar. Ibu, bapak-bapak sedaya, kula nyuwun pangapunten bilih anggen kawula mangke nampi pepanggihan ing bidang menika wonten kirangipun kula sak keluarga nyuwun pangapunten lan pindah malih namung sageta pepanggihan kanthi berjalan lancar mboten sinten. Bu adik masuk di sini Pak, masuk. Pilih semanten rumiyin atur kawula Ikrar sawalannya nanti Pak Komari ya. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah tak atur deh langsung ya. Ya, oke. Jadi, menika matur malih Bapak Ibu ingkang kula hormati, sepindah matur nuwun sanget dumateng keluarga Pak D. Samadiman yang sudah menerima pertemuan silaturahmi pada pagi hari ini, dan alhamdulillah kalau saya melihat hampir semuanya bisa tindak. Jadi matur nuwun sanget. Mbok pilih menawi sebelahipun Pak Danang niku sinten nggih? Pak Widi. Enggal. Ingkang pun Balwi. Oh, nggih. 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 Alhamdulillah saged pinanggih. Jangan melepet. Yang saya hormati, pertama tentu saja Pergi. Sawalan terah. maaf yang Aku hadis. Saya di sini. Pak Rais ke Bali. Pak Rais ke Bali. Banyak tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Sekali lagi nyuwun pangapunten sekali, dan mudah-mudahan ibadah Bapak Ibu dalam menjalankan puasa kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nanti insya Allah bulan tahun yang akan datang masih bisa menjalankan ibadah puasa lagi. Yang kedua tentu saja terkait dengan kegiatan arisan persampahan deh, sampah yang sampai sekarang belum selesai. Informasi terakhir ini nantinya kita membuat kelompok, untuk satu kelompoknya 10 orang. Sekarang saya nyuwun pirsa, apakah di RT 34 ini ada yang berkenan untuk penggerobak? Wonten mboten? Monggo kalau ada yang berkenan untuk penggerobak, nanti membuat kelompok 10 orang. Nah, kelompok ini nanti yang akan kita laporkan ke kelurahan. Ini nanti terkait dengan gerobak-gerobak siapa yang nantinya akan mengambil sampah dari rumah Bapak atau Ibu. Karena saya melihat sudah banyak yang kagungan istilahnya langganan sendiri.
Kalau yang udah kagungan Lenggana sendiri, monggo untuk diteruskan saja. Ternyata itu juga banyak membantu. Informasi selanjutnya kemarin itu pengepul yang namanya pengepul yang biasanya membeli sampah di bank sampah itu kemarin meninggal dunia. Tapi itu tidak masalah, jadi nanti ada anaknya yang melanjutkan. Hanya untuk bulan ini pelayanan bank sampah ditiadakan dulu, diundur untuk bulan depan. Monggo ibu atau bapak yang istilahnya selaku bank sampah, sampahnya ditumpuk dulu, nanti untuk bulan depan dibawa ke bank sampah. Terus informasi selanjutnya terkait dengan keamanan, kemarin itu ada di salah satu wilayah juga RW 10 itu ada yang kendaraannya sempat diutak-atik gitu, istilahnya dicongkel tapi nggak berhasil, sehingga monggo keamanan kami serahkan ke dalamnya Bapak Ibu sendiri-sendiri. Karena di RW 9 ada kejadian pencurian juga. Tapi alhamdulillah sudah ketemu siapa yang mencuri. Jadi mungkin, yang terakhir ini untuk arisan ibu-ibu besok di tempatnya Bu Darsono atau Nur Sangat. Terus untuk yang bapak-bapak saya nderek besok mau di tempat siapa? Bu Brin mundur di bulan Juni, Bu. Kemarin sudah telepon saya, katanya masih mau operasi mata, sehingga minta nanti diundur di bulan Juni. Monggo nanti untuk bapak-bapak saya nderek mau di tempat siapa. Jadi saya kira itu, sekali lagi matur nuwun sanget, nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu RT yang sudah memberikan sedikit saran-saran dan renungan, dan saya sedikit menambahkan juga ya, terutama masalah sampah ya. Masalah sampah kemarin ada rapat di RW 10, kebetulan Bu RT hadir, saya ikut ada di sana ya. Artinya kan kita bisa buat gerobak ya, langganan gerobak itu, tapi pembuangannya di sana itu nggak bayar ya. Jadi kita itu bisa iuran itu hanya misalnya membayar penggerobak, tapi sampah yang masuk misalnya nanti kita di Jogokarya ini kan buangnya kan di Brigjen Katamso itu nggak bayar ya, nggak bayar ya. Jadi sampah masuk di sana gratis, cuma perorangan nggak boleh buang ya. Jadi harus berlangganan lewat penggerobak. Jadi Bapak Ibu harus paham bahwa berlangganan itu sifatnya wajib ya, wajib, dan tidak boleh ada orang bakar sampah di halaman. Nah itu peraturan Perda itu udah lama sekali. Jadi jangan mencari solusi kalau saya tidak buang, saya bakar sampah di halaman. Itu nggak benar ya. Jadi tolong dipahami juga ya, bahwa sampah tidak boleh dibakar di halaman ya. Jadi semua harus lewat penggerobak ya. Kita coba mengikuti apa yang diatur oleh wali kota yang baru, kelihatan juga mulai bagus ya penataannya ya. Jadi kita ikut saja. Dan juga ya, kemarin saya ada cerita sedikit ya. Kemarin ada yang titip sampah di tempat saya, di halaman saya 2 kali ya, dan sudah tertangkap melalui CCTV. Jadi pertama saya bongkar ya, saya kok heran kenapa kok dia tiap 2 hari sekali titip sampah di sini. Terus saya berinisiatif bawa ke belakang, saya bongkar ya, saya bongkar, ternyata di situ ada alamat, ada nomor telepon lodrennya Bu Dia ya. Bu Dia itu di belakangnya Masjid Jogokaryan RW 11 ya. Nah terus saya bongkar, terus saya melakukan percakapan chatting itu sama beliau ya, sama Bu Dia. Terus saya memancing dia, kalau di sini ada paket, tolong datang diambil. Terus dia minta saya foto paket, saya bilang enggak, saya tunggu Anda datang. Terus dia minta saya kasih alamat, saya Pak Simon di Jalan Jogokaryan 4. Tapi saya tunggu 5-10 menit kok, ternyata nomor saya diblokir ya. Akhirnya saya membuat satu video ya tentang sampah dan pencerahan juga ya, video sekitar 8 menit saya unggah di YouTube ya. Terus saya share di RW 10. Terus
Pak Akso ya, Pak Akso terus mengirim nomornya FB, Facebooknya Mbak Dia ya, dengan nama lengkapnya segala macam. Kalau ternyata itu dia, terus karena nomor saya diblokir sama Mbak Dia, terus permasalahan saya serahkan kepada Pak Eko. Terus Pak Eko melacak ya, bahwa ini datang dari kelurahan. Akhirnya dia mengaku. Tapi sampah itu ternyata yang ngangkut adalah pemulung ibu-ibu yang suka pakai caping itu loh. Nah, jadi dia yang menang. Dia biasa nyapu di tempatnya Mbak Eni ya. Nah, terus ketangkap sama CCTV kita buka deh dari Pak Siong itu. Ternyata hari Senin jam 8 atau 9 ya, dia nitip sampah di situ ya. Dari CCTV itu kelihatan jelas sekali. Terus dia naruh di situ ya. Terus dengan rekaman CCTV itu 2 hari kemudian dia ada buat bersih-bersih botol itu di depannya Mbak Heni sana. Tapi di seberang itu warung itu. Terus saya sampai Eko datangi. Terus pertama memang dia tidak mengaku ya, bukan dia, tapi setelah Pak Eko tunjukkan CCTV, terus akhirnya dia ngaku ya bahwa dia melakukannya. Dan itu mungkin saja dia melakukan udah lama karena dia itu kan pemulung udah lama. Jadi dia harus membersihkan merek botol dan apalagi apa-apa saja yang tidak kanggo di tempat penitipan sampah sana, dia pasti nitip di halaman orang ya. Nah, kita udah tegur dia baik-baik karena memang dari peraturan wali kota, siapapun yang melanggar ya, menitip sampah atau membuang sampah di tempat orang tidak boleh ditindak ya, hanya boleh diberikan nasihat ya, harusnya. Jadi tidak boleh ada aturan misal menghakimi atau apa, tapi sifatnya itu harus memberi nasihat kepada dia ya. Kalau misalnya kita tidak mampu ya mungkin orang kelurahan yang akan memberikan nasihat. Nah, jadi itu satu ceritanya. Jadi Bapak Ibu ya, saya ingatkan sekali lagi ya, jangan coba-coba ya untuk menitipkan sampah di halaman orang atau di tanah kosong. Karena sekarang ini banyak pengawasan CCTV ya, banyak pengawasan CCTV dari CCTV pribadi bisa kita buka ya. Jadi walaupun Pemda sendiri belum memberikan peralatan CCTV dengan lengkap, tetapi dari masyarakat bisa kita buka ya. Jadi itu salah satu contoh kasus ya. Kalau Anda membuang sampah sembarangan, menitip sampah di halaman orang, Anda bisa bermasalah. Artinya kan ya menanggung malu lah, karena akan dibuka di CCTV-nya itu ya. Jadi tolong dia diperhatikan sampah-sampahnya, dan kalau bisa segera untuk berlangganan ya. Sebenarnya saya pengen ada usul sedikit, kalau RT 34 nih kita seragam gitu loh, seragam ya. Misalnya mendatangkan satu tukang sampah secara sah, jadi kita bisa misalnya iuran di sini ya, dia bayar berapa gitu ya, kita negosiasi ke dia itu berapa ya. Jadi kita itu seragam ya, kalau bisa gitu, tapi kita usahakan dulu. Tapi ya Bapak Ibu ya misalnya udah seragam langganan di tempat lain ya nggak apa-apa. Tapi sebenarnya kalau seragam itu kan bagus ya. Jadi bisa kita ada acara begini kan, iuran sampah kita bisa kumpul di sini. Nanti siapa yang jadi bendahara bayar kepada penggerobak tadi ya. Karena jasa penggerobakan dia ngangkut sampah dari sini RT 34 untuk kirim ke Brigjen Katapro ya, begitu ya. Jadi pemerintah di sana ya itu menerima sampah di sana itu gratis, karena sampah di sana juga kemungkinan besar itu akan diolah jadi bahan industri dan juga mungkin meningkatkan, menghasilkan nilai ekonomi ya. Nah, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan terkait sampah dan juga larangan untuk membakar sampah di tempat ya. Cuma kita akan usahakan segera untuk mencarikan satu penggerobak ya, mungkin di RT 34 ya mungkin. Tapi itu dulu yang mungkin bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu ya, untuk menjadi perhatian kita semua ya, bahwa sampah ini sekarang menjadi masalah serius, dan juga Pak Wali Kota juga menunjukkan kinerjanya untuk mengatasi masalah sampah ini. Ya, baik. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kita lanjutkan kepada acara berikutnya, yaitu ikrar sawal ya. Nanti belakang. Ikrar sawalan yang akan dibacakan oleh Pak Komari. Kepada Pak Komari saya persilakan. Enggak apa? Enggak apa lah. Itu enggak rasa sesuai kalau sini damel. Mau mati yang damel ya.
kembali diganti Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya bacakan aja ya. Nggak usah ditirukan. Ditirukan apa ora? Manut. Ditirukan yo. Ditirukan yo dari kula ditiroke. Atau saya share ke grup dulu biar. Oh, bisa kesuwen. Sampai sono enggak untuk ditirukan Bapak Ibu. Monggo ditirukan nggih, saya bacakan. Ikrar sawalan halal bi halal. Dengan mengharapkan ridho dan ampunan ilahi. Kami yang hadir dalam acara pada hari ini. Dengan hati tulus. Ikhlas penuh kesadaran. Dan tanpa ada paksaan dari siapapun. Berikrar dengan sesungguh hati. Untuk saling memaafkan kesalahan dan khilaf kami, baik yang timbul dengan sengaja atau karena kealpaan kami selama bergaul 1 tahun ini. Dengan rasa penuh keikhlasan untuk saling memaafkan, menuju kesucian jiwa dan kedamaian hati. Semoga Allah Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa memberikan perlindungan, bimbingan, rahmat dan hidayahnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulahu ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, terutama kepada tuan rumah, Pak Samadiman, sekeluarga yang saya hormati. Alhamdulillah dengan rasa syukur dan bahagia ya, kita bisa bertemu bermuajahah di acara kita, yaitu arisan yang sekaligus sawalan ya, yaitu gabungan antara arisan bapak-bapak dan ibu-ibu. Ini tempatnya Bapak Haji Samadiman. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada suatu halangan apapun, dan insya Allah acara kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Yang kedua, mari kita sampaikan serta salam kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan wejangan ya, dakwahnya, sehingga kita alhamdulillah di seluruh penjuru dunia ini insya Allah dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, sehingga kita betul-betul ingin ya mendapatkan syafaat kelak di akhir kiamat. Amin ya rabbal alamin. Terus sekalian, mungkin tadi dikatakan tidak lama-lama itu berapa ya? Kalau kuping kuliah 7 menit, bisa juga 17 menit, atau kuping kuliah terserah antum kan gitu ya, terserah antum. Tapi intinya misalnya kita ingin merefleksi diri ya, coba kita ya merefleksi diri bahwasanya yang namanya ibadah kita ini dalam ajaran Islam itu kan tujuannya untuk menciptakan ketakwaan, takwa. Kan kita sudah sering mendengar ya, tujuan beribadah untuk puasa tentunya karena kita sedang sawalan dan kita sudah berjuang
dengan demikian hebatnya ya di dalam 1 bulan penuh, jadi 30 hari ya kita berjuang untuk menahan lapar, menahan haus, menahan hawa nafsu, yang mengendalikan hawa nafsu kita. Nah, itu betul-betul penuh dengan perjuangan. Nah, kalau tidak dilandasi dengan perjuangan, dengan keimanan dan ketakwaan serta mengharapkan pahala di sisi Allah SWT, itu kita nggak akan kuat ya, karena Masya Allah nih, kita merasakan yang namanya lapar itu Masya Allah nih, kalau di siang hari, di panas-panas itu kan, kalau kita tidak sabar, tidak tahan ya, kita mungkin bisa membatalkan puasa kan gitu ya. Orang yang nggak kuat mungkin tidak puasa ya. Tapi alhamdulillah bagi yang iman yang kuat, memang yang namanya puasa itu kan yang dihimbau adalah orang yang beriman, ya kan? Beriman itu yang punya iman, punya percaya kepada Allah SWT yang benar, ya, dengan akidah yang benar, hanya menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu, kan? Kayak orang-orang yang beriman. Jadi yang dihimbau ya orang beriman ini, gitu ya. Itu apa? Ya ayyuhalladzina kutiba alaikumusiyam, kan? Telah ditetapkan, telah diwajibkan, kutiba alaikumusiyam kepadamu untuk siam, untuk puasa. Jadi setiap tahun kita pasti akan menjalankan ibadah puasa, karena yang namanya ibadah puasa kan ibadah tahunan, gitu. Kalau ibadah sholat kan ibadah harian, ya, setiap hari 5 kali yang wajib ya, sehari semalam kan itu. Kalau ibadah haji kan seumur hidup sekali, itu yang wajib. Selanjutnya sunnah ya, juga sekali dalam setahun. Kemudian yang lainnya kalau 2-3 kali itu sifatnya adalah sunnah. Ya, supaya itu adalah untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi landasannya iman, kemudian kita beribadah, ibadahnya itu untuk tujuan adalah menciptakan ketakwaan. Lalu apa? Ketakwaan. Yang namanya takwa, Bapak Ibu sekalian sudah paham, yaitu menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Alhamdulillah, insya Allah ketika kita sedang berpuasa itu dalam sebulan itu, kita jauh sekali ya dari hal-hal yang sifatnya mungkin kemungkaran ya, sifatnya dosa, permusuhan, itu jauh gitu ya. Kita bisa menghindari gitu ya. Karena apa? Karena fokus kita adalah beribadah kepada Allah Ta'ala. Kita di siang hari puasa dan di malam hari taraweh dan baca Al-Quran, dan kita ada zakat, ada sedekah, ada zakat fitrah. Itu semua rangkaian dalam bulan puasa itu. Sehingga untuk kesempatan untuk berbuat maksiat, jahat gitu ya, itu kan sudah langka gitu ya. Artinya sudah waktu itu sudah kita gunakan gitu ya, untuk kebaikan, semua kebaikan itu. Nah, dalam hal ini berarti kita ini kan latihan ya, berlatih dalam sebulan ini. Ketika latihan, yang namanya latihan itu kan training gitu ya. Ibaratnya kita diolah ya dalam candra dimukannya Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan kita ini ya. Setelah kita di training dalam 10 bulan itu, ya kita harusnya kan ada efeknya, atau ada dampaknya, atau ada hasilnya. Apa hasilnya? Berarti harus ada perubahan. Jadi perubahannya itu semakin meningkat dari apa? Ukurannya bukan sedang puasanya, atau dalam proses puasanya, atau dalam sedang trainingnya, tapi dilihat dari ketika sebelum puasa. Ya, mungkin kalau ketika sebelum puasa ibadah kita mungkin kendor tuh ya, jamaahnya mungkin juga malas-malasan, kan dalam 11 tahun itu kan sudah mungkin menurun tuh ya keimanan kita gitu ya. Dalam hadis dikatakan al-imanu yang yazidu wa yang kusu kan tuh ya. Yang namanya iman itu bisa naik, bisa turun. Nah, ketika naik berarti kita ibadahnya kenceng, tapi ketika turun ibadah kita kendor. Nah, mungkin dalam 11 bulan itu di ujung-ujung 11 bulannya itu, nah kita sudah kendor. Sehingga ketika sudah kendor dibangkitkan lagi atau dilatih lagi oleh Allah Taala dalam sebulan, sehingga insya Allah kekuatan ibadah itu akan meningkat lagi, yaitu di bulan Syawal. Artinya bisa lihat ketika kita sudah terlatih untuk sholat malam misalnya, ya diusahakan kita juga untuk terus melakukan salat malam. Kalau salat malam di dalam Ramadan itu namanya taraweh, tapi kalau di luar Ramadan bukan taraweh, tapi apa? Ya saat lahir atau salat malam atau tahajud. Ya, karena sebagian malam itu kita dianjurkan untuk bertahajud. Monggo, yang namanya tahajud itu bisa pokoknya habis isya sampai subuh, sebelum subuh ya, atau waktu syahkur kan gitu. Itu. Nah, kalau kita waktu taraweh kan biasanya dilaksanakan habis isya langsung gitu. Kita jamaah sampai isya, sampai ada kuntum dan seterusnya. Nah,
Tapi kalau dalam tahajud kan tidak ada jamaah untuk taraweh kan itu, atau bareng-bareng di masjid gitu ya. Itu diserahkan kepada masing-masing ya. Alhamdulillah, monggo yang masih bertahan untuk sholat malam, tahajud ya, sama rakaatnya juga sama ya, dianjurkan untuk 11 rakaat karena Nabi sendiri mengajarkan, mencontohkan ya. Kata Aisyah itu, Nabi itu ketika ditanya berapa rakaat ketika Nabi itu sholat malam, kata Aisyah, Nabi itu selalu 11 rakaat, tetapi jangan ditanya panjangnya. Dalam hadis dikatakan demikian. Panjangnya Nabi itu, masya Allah, mungkin bisa semalam suntuk atau setengah malam gitu ya, atau setengah malam terakhir gitu. Karena pernah sahabat itu ikut gitu ya, ikut di belakang Nabi. Ternyata Nabi itu ketika sholat malam lama banget itu ya, sehingga sahabat itu heran itu. Setelah Al-Fatihah, setelah Al-Fatihah Al-Baqarah, surat Al-Baqarah kan panjang ya. Surat Al-Baqarah dikira setelah selesai Al-Baqarah itu sudah mau Allahu Akbar, mau ruku gitu ya. Ternyata belum dilanjutkan lagi ke surat Al-Maidah, An-Nisa dan seterusnya, sampai tiga surat gitu ya. Masya Allah. Tetapi herannya juga Bapak sekalian, ketika para sahabat mengikuti seperti itu bukannya kapok gitu ya, tapi malah Nabi kan masih kita baru setengah malam gitu. Gimana kalau kita lanjutkan sampai semalam suntuk kan, sama seperti itu ya. Mungkin kalau kita sekarang ini ya, kalau ikut Nabi seperti itu mungkin baru separuh rakaat aja kita sudah capek ya, kempeng ya kaki kita kan itu. Tapi lain ya dengan sahabat, memang saat itu memang sangat hebat sekali ngikutin Nabi. Nah, baru saya lihat, padahal Nabi kita ini sudah dijamin pahala atau dijamin surga oleh Allah SWT, terhindar dari perbuatan maksiat, terhindar dari kesalahan, jadi maksum. Sifat Nabi adalah sifat maksum. Tetapi kenapa Nabi itu sudah dihindari dari dosa, maksum, tapi tetap saja dalam ibadahnya itu masih kencang gitu ya, sampai kakinya itu bengkak-bengkak. Kira-kira apa rahasianya? Ketika ditanya, Nabi kan Nabi engkau itu kan sudah dijamin masuk surga, sudah terhindar dari kesalahan-kesalahan atau maksud itu. Tapi kenapa kok sampai segitunya kan itu ya, beribadah sampai bengkak-bengkak kakinya? Apa jawaban Nabi? Apalah aku minal syukran ya, syakurun ya, abdiya syakur ya. Apakah saya tidak termasuk orang yang dikatakan orang yang bersyukur ya? Jadi intinya Nabi itu beribadah karena kesyukurannya kepada Allah Taala. Maka marilah kita juga ketika kita beribadah kepada Allah SWT juga menunjukkan bahwa kesyukuran kita sudah diberi makan, sudah diberi minum, sudah diberi rezeki, sudah diberi nafas, sudah diberi kesehatan, sebagainya. Itu tandanya bahwa kita harus bersyukur kepada Allah SWT. Apa tanda syukur? Itu kita menyembah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah hadirin yang dirahmati Allah SWT, bersifat ketakwaan kita kepada Allah SWT itu, tapi itu adalah secara individu gitu. Di individu ya. Nah, yang namanya agama Islam ini bukan hanya sekedar untuk mengatur individu. Ini yang ingin saya sampaikan hadirin dan saudara, bahwa yang namanya kesalehan itu bukan kesalehan dalam diri kita sendiri atau secara individu, tapi bagaimana kesalehan itu akan terwujud di dalam sosial masyarakatnya. Nah, inilah hadirin yang dirahmati Allah Taala. Ini adalah contoh kita dalam hal ini. Ya, jangan sampai kita menyinggung orang lain, menyakiti orang oleh Allah Taala, menjadi orang yang muklis. Nah, ini saya akan membacakan sebuah hadis yang disebut dengan orang yang muklis. Apa itu orang yang muklis? Saya bacakan artinya saja Bu ya, karena ini agak panjang hadisnya. Jadi Nabi itu nanya kepada para sahabat, tahukah kalian apakah sebenarnya yang dikatakan orang yang muklis atau bangkrut? Istilahnya bangkrut kalau diterjemahkan dalam bahasa kita, istilah bangkrut lagi ya, dalam berbisnis dan kalau tidak kembali kepada modal ya, jadi kita menjadi bangkrut, minus gitu ya. Dan ditanyakan kepada sahabat, lalu apa jawaban sahabat? Sahabatnya yang menjawabnya, wahai Rasulullah, orang yang bangkrut diantara kami adalah siapa yang tidak punya dirham dan harta. Jadi pikirannya itu orang bangkrut itu yang nggak punya harta, nggak punya dirham, nggak punya uang gitu, punya dikatakan bangkrut gitu. Nah, tapi apa kata Nabi? Bukan itu yang kita maksud ya. Yang kita maksud adalah, maka Nabi bersabda, orang yang bangkrut di antara umatku adalah siapa yang datang pada hari kiamat nanti bersama ibadah sholatnya, puasanya dan zakatnya, namun ia juga datang dengan perbuatan caci maki,
menuduh dusta, menuduh melakukan zina, memakan harta orang lain, menumpahkan darah orang lain, memukul orang lain, maka nanti ia akan duduk dan baginya ditetapkan hukuman di mana kebaikannya akan dilimpahkan pada orang-orang yang pernah dizaliminya, dan apabila kebaikannya itu sudah habis sedangkan hukumannya masih belum selesai, maka keburukan orang-orang tersebut dilemparkan kepadanya, kemudian ia dilempar ke neraka. Hadis riwayat Muslim, hadis sahih. 64 nomor 5 52 13 di sini Bu Esti, Pak Komari 13 26 Bu Esti ini 26 Bu RT. Nomor 11. Oh ini Bu RT paling besar. 11. Paling besar. Abotnya kayak mono ya. Oh, sebelas 39 ada 28 terakhir ini 28 Bes? Sudah habis. Sing durung mulai sapa? Sotone sing belum habis. Sing ora mulai Pak Simon. Enggak apa-apa. Aku memang enggak ngambil kok. Mohon maaf Bapak dan Ibu yang mengajukan pinjaman, mohon menemui Pak Akso di dalam. Terima kasih. Ya. Oke, baik. Acara kita terus berlangsung ya. Jadi door prize sudah berjalan ya. Yang belum terima door prize siapa? Nanti bisa lapor ke Bu RT ya. Ya. Ya Bu. Ya kayaknya semua sudah dapat ya door prize-nya ya. Baik, kita teruskan dengan acara yang lain ya, seperti arisan baik bapak-bapak maupun ibu-ibu, dan juga silakan yang belum sempat menikmati daharan atau hidangan siang ini berupa soto ya, soto sapi, monggo silakan direapi dulu, silakan dinikmati dulu sambil acara berjalan ya. Baik. Ya. Oke, berikutnya Bu Singgih mungkin mau menyampaikan. Iya, makan dulu ya. Silakan makan dulu, selesaikan dulu baru nanti kita bisa menyelesaikan yang lainnya. Iya, oke, silakan makan dulu. Mbak Erna makan dulu. Ya, panitia sibuk jadi belum sempat makan, biarkan makan dulu. Anggota kelompok kami grup WA kami yaitu SLB2 ya, kalau kita lebih familiar dengan grup SLB2 itu saya share di grup RW 10. Kemudian setelah itu Pak Simon memberikan reaksi jempol, kemudian habis itu Pak Eko Teguh langsung menghubungi istri saya yang kebetulan
di sebelah saya. Nah dari situ istri saya kemudian kurang bisa menjelaskan, terus HP itu diberikan kepada saya, dan itulah banyak pertanyaan yang intinya kui sing buang sampah sembarangan, ya istilah saya buang sampah sembarangan yang dicari-cari Pak Simon dan Pak Eko, juga Bapak Babinsa. Nah perlu saya sampaikan bahwa Diah Murniwarini itu putranya Bapak Suwardo dari SBD, yang secara kebetulan juga beliau adalah Ibu Lurah Giwangan. Nah di situ kemudian ini tadi kan juga sempat saya tanyakan kepada Bapak Simon, itu rumahnya mana, belakang masjid, artinya bukan itu, cuma kebetulan saja namanya sama itu tadi. Nah juga saya sampaikan kepada Pak Eko, mosok Lurah Giwangan kok lembuak tekan kene, saya juga begitu ya. Terus Pak Eko juga menanyakan nomor HP-nya, juga kebetulan beda. Ya artinya sudah clear, bukan Diah Murniwarini yang Ibu Lurah Giwangan. Begitu ya, mungkin sedikit klarifikasi dari saya. Matur nuwun. Halo Pak Aden, tuh bayar dulu, bayar dulu, bayar dulu. Aduh. Mana? Hah, DKI aku. Hah? Arep DKI. Oh, ada Eyang. Oh, ada Eyang ikut juga tuh. Eyang ikut juga tuh. Ada Eyang ikut juga. Iya, bagus. Keren. Mana Pak Agus? Aduh. Hah, kok pakai kerja bakti segala macam itu. Halo Yang. Halo, mari.
Udah dapat. Sip. Nah, sudah dapat semua ya. Saya ada di belakangan aja. Oke. Ya, kalau ada, kalau enggak ya nggak apa-apa. Wah, sotonya sudah siap. Mari. Iya, Mas. Monggo. Duduk sini, monggo. Duduk sini. Ya. Oke, Pak. Oh, duduk. Dikepas dulu. Karena angin ya. Oh, tempatnya adem banget nih, enak nih tempatnya. Ya. Rasanya tiap bulan di sini saja. tempatnya adem banget, enak nih. Rasanya tiap bulan di sini saja. Enggak itu loh, alamnya itu loh ini. Hijau-hijaunya yang bikin gayeng. Rasanya tiap bulan di sini saja. Enggak usah pindah. Pidaknya lucu. Di video. Oke. Loh, di dalam? Hah? Enggak bisa gimana? Oh, dari pintu itu loh masuk. Masuknya dari pintu. Yang tadi mana? Tadi berapa orang tadi? Ya, ayo Mbak, sini. Ini loh yang masuk. Yang lain kan udah bisa masuk di dalam sana loh. Masuk di dalam aja Mbak. Ayo masuk dalam. Ayo masuk dalam Mbak. Masuk dalam. Itu tempat duduknya banyak itu di dalam. Masuk. Itu tempat duduk dalam. Ayo masuk dalam. Oh, masuk di dalam ya. Duduk dalam sini loh. Jangan keluar, duduk di sini aja. Di luar tempatnya nggak ada, habis gitu loh. Kok malah keluar? Ini loh. Iya, udah tak suruh masuk. Yang di luar itu. Masuk sini, masuk. Di dalam sini, di luar aneh sih.
Oke. Monggo. Pulang ya. Iya. Lahir batin. Ya Pak. Maaf lahir batin. Ibu maaf lahir batin. Maaf lahir batin. Lahir batin. Ya. Terus ketemu wes. Ya. Halo. Sedikit tambahin tuh. Abu Lurah gimana dalam biro kertas kan Iya. Pak Simon. Halo sip, makasih. Halo, makasih nak. Makasih nak. Adenya. Halo Bu Agus. Salam ya untuk Pak Agus ya, sayang beliau nggak hadir dulu. Aku tuh dibayar. Aku belum. Aku belum. Rasani. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Ya, halo Pak. Ya, ramai sekali ya. Ibu, hati-hati Bu. Hati-hati Bu, hati-hati, hati-hati. Makasih Pak Simon Ya, matur nuwun semuanya. Hati-hati ya, jangan jauh karena ramai sekali. Pak Samadiman, matur nuwun sangat, acaranya semua sudah beres semua dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pulang ya.